Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada materi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu peristiwa-peristiwa dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai Piagam Madinah, Perang Uhud, dan juga Perang Badar. Sedangkan pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai Perang Ahzab atau Perang Khandaq dan juga Perjanjian Hudaybiyah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat berkah bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Nah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pada hari ini kita akan mempelajari dan pahami materi mengenai Perang Ahzab atau Perang Khandaq dan juga Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama yaitu Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Perang ini dinamakan Perang Khandaq atau Parit karena pada saat peperangan, kaum muslimin menggunakan pertahanan parit yang mereka buat di batas kota Madinah sebelah utara. Dinamakan juga Perang Ahzab atau golongan-golongan karena pada peperangan tersebut golongan Yahudi, Quraisy, Mekah, juga Bani Salim, Bani Asad, Ghathafan, Bani Murrah, dan Asja, Bani Fazarah, dan Bani Asad bergabung bersama-sama memerangi kaum muslimin. Pada Perang Ahzab ini, jumlah pasukan gabungan dalam Perang Ahzab sejumlah 10.000 yang belum pernah dialami dalam peperangan sebelumnya. Pasukan umat Islam berjumlah 3.000 dengan strategi membuat parit atas usulan Salman Al-Farisi. Sebab-sebab terjadinya Perang Ahzab terjadi ketika kaum kafir Quraisy dan kaum Yahudi menilai dengan kekalahan kaum muslimin pada Perang Uhud, maka jika sekali lagi mereka diserang, pastilah akan binasa. Utusan kaum Yahudi kepada kaum Quraisy di Mekkah mengajak untuk mengadakan serangan gabungan menumpas kaum muslimin dan Muhammad. Utusan ini terdiri dari Huyai bin Akhtab, Salam bin Abil Huqai, Kananah bin Abil Huqai, Husain bin Qais, dan Abu Ammar. Utusan Yahudi itu berjanji pula untuk menghasut kabilah-kabilah lain yang memang menaruh kebencian terhadap Islam agar bersama-sama gabung dalam serangan pamungkas nanti, yaitu peristiwa Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan. Kaum muslimin meneruskan penggalian parit itu sepanjang hari dan pulang ke rumah masing-masing pada sore harinya, sehingga penggalian parit dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan. Ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum muslimin dan memasuki Madinah, mereka terhalang oleh parit-parit itu. Akhirnya, kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi parit sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Selama beberapa hari, kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dengan turun hujan badai yang memporak-porandakan perkemahan kaum kafir Quraisy. Demikianlah pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada peristiwa Perang Ahzab yang dibantu oleh Salman Al-Farisi dengan membuat parit di sekitar perbatasan kota Madinah sebelah utara. Yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa Perjanjian Hudaybiyah terjadi ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekkah. Ketika Rasulullah pada suatu hari menyatakan secara terbuka keinginannya untuk melakukan umroh dan mengumumkan kepada siapa saja yang boleh ikut bersamanya melakukan umroh itu, maka sambutan yang menggebu-gebu datang dari golongan muhajirin.
Adapun dari pihak Ansor justru merasa khawatir kalau Nabi Muhammad dan golongan muhajirin nanti tidak kembali lagi ke Madinah. Karenanya ada dari kalangan Ansor yang menyatakan berhalangan untuk ikut umroh. Sedangkan dari kalangan bangsa Arab yang masih musyrik memperkirakan kehadiran jamaah umroh dari kaum muslimin itu akan diperangi oleh orang-orang Quraisy, sehingga umumnya mereka tidak ikut serta. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang. Untuk menghilangkan praduga jelek dari kaum kafir Quraisy, umat Islam berpakaian ihram dan menuntun ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah SAW berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu untuk beribadah haji dan menengok saudara-saudaranya. Namun, Utsman ditahan kaum kafir Quraisy dan terdengar berita bahwa beliau dibunuh. Ternyata berita tersebut tidak benar. Utsman telah datang dan berhasil memberi penjelasan kepada kaum kafir Quraisy. Lama kemudian, utusan kaum kafir Quraisy bernama Suhailah bin Amr datang. Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin, sehingga perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Berikut ini yaitu isi dari perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Yang kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang ketiga, orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir atau Mekah yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak. Yang ketiga, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Dan yang terakhir, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Baik anak-anak, itu tadi materi mengenai perang Ahzab atau perang Khandaq dan juga perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika anak-anak ingin mencari referensi lain, bisa mencari di YouTube, website maupun akun-akun yang lainnya yang sama seperti materi kita, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq dan juga perjanjian Hudaybiyah. Nah, anak-anak jangan lupa untuk absensi terlebih dahulu di e-learning dan juga mengerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan di timeline e-learning. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini dapat berkah bermanfaat fid dunya wal akhirah. Sekian yang dapat Ibu Dila sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.